Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah Biokimia, Pendidikan Biologi dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini kami akan mempraktikkan uji karbohidrat pada bahan pangan. Selamat menyaksikan. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Hadi Kusuma dengan NIM 11920600045, Haliza Aulia 11920600046, Misfahul Faridoh dengan NIM 11920600056, Nabila Anjaresta 11920600061, Noviani Rahmat dengan NIM 11920600068. Nah, sebelum kita melakukan praktikum, tentunya saja kita harus mengetahui apa tujuan praktikum tersebut. Nah, tujuan praktikum ini adalah untuk mengetahui cara menguji dan mengidentifikasi keberadaan karbohidrat yang terdapat pada beberapa bahan pangan. Setelah tujuan dari praktikum, selanjutnya ada landasan teori. Karbohidrat adalah segolongan besar senyawa kimia yang paling banyak terdapat di bumi yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat ini memiliki manfaat utama sebagai sumber energi agar tubuh mampu menjalankan berbagai fungsinya. Karbohidrat terbagi menjadi dua jenis, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Yang keduanya memiliki perbedaan dalam struktur kimiawinya. Secara umum, karbohidrat sederhana mengandung gula dasar yang mudah dicerna dan diserap oleh tubuh. Sedangkan karbohidrat kompleks memiliki rantai gula yang panjang sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dicerna oleh tubuh. Karbohidrat merupakan energi utama bagi tubuh. Kira-kira ada 80% kalori yang didapatkan tubuh berasal dari karbohidrat. Senyawa karbohidrat menyumbang 70-80 sumber energi untuk aktivitas manusia loh. Nah, identifikasi pada bahan pangan dilakukan beberapa pengujian. Ada uji Molis, uji iodin, uji Barfoot, uji Benedict, dan uji Seliwanov. Nah, uji yang kita gunakan adalah uji iodin. Uji iodin yang digunakan untuk menunjukkan polisakarida. Jika larutan berwarna biru, maka akan menunjukkan polisakarida dan bahan tersebut mengandung amilosa. Sedangkan amilopektin akan memberi warna merah dan ungu atau merah keunguan, sedangkan glikogen akan memberikan warna coklat kemerahan. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan. Alatnya piring atau mangkuk dan tusuk gigi. Bahannya ada iodin atau betadin, nasi putih dan nasi merah, kentang, gula merah dan gula putih, semangka, apel, mentega, roti tawar, dan roti gandum. Untuk yang pertama ada Nabila Anjaresta yang akan menguji bahan pangan yaitu roti tawar dan gula pasir atau gula putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Anjaresta dengan NIM 11920600061. Nah, di sini saya akan mempraktikumkan uji karbohidrat dari bahan pangan. Nah, bahan-bahan yang saya gunakan ada gula pasir atau yang disebut dengan gula putih, dan ada roti, dan ada juga iodin atau betadin. Nah, di praktikum kali ini kita akan menguji beberapa bahan tersebut karena kita akan mengetahui apakah ada perubahan warna atau tidak. Nah, langkah yang pertama itu setelah kalian menyiapkan beberapa bahan yang kita perlukan, selanjutnya kita teteskan iodin kepada roti dan gula pasir ini. Kita teteskan seperlunya saja. Nah, saya akan meneteskan pertama pada roti. 1, 2, 3, 4, 5. Saya
saya beri tetesan iodin pada roti sebanyak 5 tetes. Nah, selanjutnya saya akan meneteskan iodin atau betadin ini ke gula pasir atau gula putih. 1, 4. Setelah itu, betadin ditutup kembali. Nah, sambil menunggu apakah ada perubahan atau tidaknya pada bahan tersebut, kita menunggu beberapa menit sampai kita mengetahui apakah pada roti ini ada perubahan dan apakah pada gula pasir ini terdapat perubahannya atau tidak. Nah, di sini kita sudah mengetahui perubahan yang terjadi pada roti dan gula pasir. Nah, pada roti ini terjadi perubahan warna. Yang tadinya berwarna coklat keemasan dari iodin, sekarang berubah menjadi warna hitam. Bisa dilihat sendiri, teman-teman. Nah, setelah roti, gula pasir tidak mengalami perubahan. Gula pasir hanya berwarna seperti awal, warnanya coklat keemasan. Bisa dilihat sendiri. Dan dapat dilihat dari perubahan warnanya, yang mengandung karbohidrat adalah roti tawar. Selanjutnya ada Misbahul Faridoh yang akan menguji buah naga, buah semangka, dan roti gandum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat pendidikan biologi. Saya Miss Bahul Faridoh dari semester 5 kelas B dengan NIM 119206006, yang mana saya merupakan anggota kelompok 2. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum tentang uji karbohidrat. Nah, adapun sampel yang saya gunakan pada saat ini yaitu roti gandum, kemudian semangka yang telah saya potong kecil-kecil, kemudian terdapat juga buah naga. Nah, buah naga juga sama sudah saya potong kecil-kecil agar memudahkan dalam proses praktikum. Nah, langkah selanjutnya, setelah semua sampel siap, maka kita ambil sedikit bagian dari roti gandum. Itu segini saja, teman-teman. Kemudian setelah siap semua, kita tetesi setiap sampel menggunakan betadin. Tetesi secukupnya saja. Kemudian aduk menggunakan tusuk sate atau bisa menggunakan apapun yang ada di rumah kalian. Kita diamkan beberapa menit saja, dan kemudian kita lihat nanti perubahan warna yang terjadi. Nah, setelah dibiarkan beberapa menit, pada roti gandum mengalami perubahan warna menjadi hitam. Nah, kemudian pada semangka ini tidak mengalami perubahan warna sama sekali. Nah, kemudian pada buah naga juga sama nih, buah naga tidak mengalami perubahan warna sama sekali. Pada praktikum kali ini, teman-teman, didapati kesimpulan bahwa yang dari ketiga sampel tersebut, yang tadi roti gandum, buah semangka, dan buah naga, yang mengandung karbohidrat hanyalah roti gandum, karena terlihat pada perubahan warna yang terjadi. Nah, perubahan warna yang terjadi pada roti gandum bisa dilihat hitam, dan pada kedua sampel ini tidak terjadi perubahan sama sekali. Terima kasih, teman-teman. See you. Selanjutnya ada Haliza Aulia yang akan menguji kentang dan mentega. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Haliza Aulia Unnisa Azahra dengan NIM 11920600046. Di sini saya akan melakukan percobaan identifikasi karbohidrat pada kentang dan margarin dengan menggunakan larutan iodin. Nah, di sini saya sudah memiliki beberapa potong kentang
dan juga margarin. Kemudian kita tetesi dengan menggunakan larutan iodin 2-3 tetes. Kemudian kita aduk hingga rata dengan menggunakan tusuk sate. Setelah itu, kita tunggu beberapa menit hingga terjadi perubahan warna. Dan inilah hasil dari kentang dan margarin yang sudah ditetesi dengan larutan iodin, di mana pada kentang terjadi perubahan warna, sedangkan pada margarin tidak terjadi perubahan warna. Hal ini menandakan bahwa kentang mengandung karbohidrat atau amilum, sedangkan margarin tidak mengandung karbohidrat atau amilum, sehingga tidak terjadi perubahan warna pada margarin. Selanjutnya ada Noviani Rahmat yang akan mempraktikkan bahan nasi putih dan nasi merah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noviani Rahmat akan menguji kandungan karbohidrat pada nasi putih dan nasi merah. Terlebih dahulu saya akan menguji kandungan pada nasi putih. Kita siapkan nasi putih sedikit. Lalu kita siapkan betadin sebagai uji iodium. Setelah kedua bahan tersebut ada, kita buka tutup betadinnya, lalu kita tetesi betadin pada nasi. Tutup terlebih dahulu betadinnya, lalu kita aduk. Setelah itu kita tunggu beberapa saat. Setelah kita menunggu beberapa saat, maka akan menghasilkan perubahan pada nasi tersebut. Bisa dilihat bahwa perubahan pada nasi tersebut setelah ditetesi larutan iodium akan berubah menjadi warna biru atau warna ungu. Selanjutnya kita akan menguji nasi merah. Pertama siapkan terlebih dahulu nasi merah, lalu betadin. Kemudian betadin tersebut teteskan beberapa tetes di nasi merah. Setelah itu kita aduk. Tunggu beberapa saat. Kita akan melihat hasilnya. Yang pertama ini lihat terlebih dahulu, di mana nasi merah tersebut setelah ditetesi oleh betadin akan berubah warna menjadi biru ataupun ungu, yang dimana nasi merah tersebut mengandung amilum sehingga menghasilkan karbohidrat. Ini hasilnya. Dan yang terakhir ada Hadi Kusuma yang akan menguji pada bahan gula merah dan apel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Kusuma Trisandi Putra Rusmowijaya dengan NIM 11920 645.
Di sini saya akan melakukan percobaan uji karbohidrat. Adapun alat dan bahannya yaitu yang pertama ada gula merah, terus ada apel, kemudian ada tusuk gigi, dan terakhir ada larutan iodin atau betadin. Nah, untuk cara kerjanya yang pertama yaitu kita teteskan larutan iodin atau betadin ke gula merah. Cukupnya aja ya, 2 sampai 3 tetes. 1, 2, 3. Nah, kemudian kita aduk memakai tusuk gigi sampai merata ya. Tunggu beberapa saat. Nah, ini hasilnya ya. Ternyata ini tidak mengalami perubahan, tetap coklat atau merah basah. Kedua, kita menggunakan apel ya. Sama kayak tadi, langkah kerjanya kita teteskan larutan iodin atau betadin ke apel ini 2 sampai 3 tetes saja. Kemudian kita aduk. Nah, bisa kita lihat ya. Dari sini kita lihat berarti ini hasilnya sama aja, kuning atau kuning kecoklatan. Adapun kesimpulan dari keduanya bukan merupakan Amilum atau karbohidrat. Adapun kesimpulan dari kedua bahan ini yang telah dipraktikkan adalah keduanya bukan merupakan amilum. Nah, dari beberapa praktikum dengan bahan pangan yang sudah kami lakukan, maka ditemukan hasil sebagai tabel berikut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.